Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya dan Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, pemirsa, gangguan kesehatan fisik ternyata bisa dipengaruhi dari gangguan mental atau emosional. Beban pikiran yang menumpuk akhirnya menjadi stres dan mengganggu kesehatan fisik kita. Nah, inilah yang disebut dengan psikosomatis. Lalu pertanyaannya, bagaimana beban pikiran bisa memengaruhi dan mengganggu kesehatan fisik kita? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu sakit fisik karena pikiran. Kalau kita berbicara tentang beban pikiran, itu identik dengan rasa cemas. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mitos dan fakta seputar rasa cemas. Kita lihat yang pertama ya. Mitos fakta yang pertama, kecemasan muncul akibat trauma masa kecil. Nah, kita tidak tahu sejarah atau riwayat masa kecil dari seseorang. Apakah kemudian di masa kecilnya mengalami ada mungkin perundungan, bullying, terus kemudian ada tindakan kriminalitas atau hal-hal negatif lain yang mungkin terjadi semasa kecilnya, sehingga ketika tumbuh menjadi dewasa dan besar, mereka menghadapi dan masih teringat dengan trauma-trauma yang mereka alami sewaktu kecil, sehingga membuat mereka demotivasi dan akhirnya menimbulkan rasa cemas yang berlebihan dan belum bisa hilang sampai mereka dewasa. Nah, apakah betul seperti itu? Dari rasa trauma kecil kemudian bisa berlanjut rasa cemas hingga dewasa? Kita akan membahasnya di segmen berikutnya ya. Kita lanjut ke mitos fakta yang kedua. Orang dengan kecemasan memiliki mental yang lemah. Nah, kita tidak tahu bagaimana orang memotivasi diri mereka untuk menjadi lebih bersemangat dalam menjalani hidup. Apakah kemudian mereka termotivasi atau demotivasi dan akhirnya mereka merasa mental mereka yang lemah, tidak bisa menghadapi hidup, kemudian tidak bisa menantang risiko yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan mereka. Akhirnya karena rasa cemas yang berlebihan, mental mereka merasa lemah dan tidak bisa menghadapi kenyataan hidup ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang ketiga. Kecemasan tidak dapat hilang dengan sendirinya. Ada yang beranggapan ketika kita mengalami sesuatu hal dalam diri kita, katakanlah rasa cemas seperti itu, apakah kemudian kita harus ketemu dengan psikiater atau psikolog atau profesional lainnya untuk menghilangkan rasa cemas, atau sebenarnya rasa cemas itu bisa hilang dengan sendirinya? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang keempat. Orang dengan kecemasan tidak boleh merasa tertekan. Nah, ini mungkin orang merasa cemas karena mereka tertekan oleh kondisi keadaan, entah itu karena alasan finansial, sosial, keluarga, asmara, atau yang lain sebagainya. Makanya mungkin orang dengan rasa cemas yang berlebihan ini tidak boleh berada pada kondisi tertekan, karena mungkin bisa membuat rasa cemasnya semakin berlebihan ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang terakhir, yang kelima. Kecemasan tidak memiliki tanda yang dapat dikenali. Oke, kecemasan itu kan lebih ke psikologis ya, mungkin bukan fisik. Jadi mungkin dari kita tidak bisa melihat secara langsung, secara fisik, apakah kemudian seseorang ini mengalami rasa cemas yang berlebihan atau tidak. Karena mungkin tidak bisa dilihat kasat mata seperti itu. Nah, kemudian apakah sebenarnya rasa cemas juga bisa dilihat secara fisik dan bisa dikenali? Nanti akan kita bahas selanjutnya di segmen selanjutnya bersama dengan pakarnya. Oleh karena itu tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, yaitu sakit fisik karena pikiran. Namun sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mitos dan fakta seputar rasa cemas yang sudah saya sampaikan tadi di segmen sebelumnya ya. Nah, untuk membahas apakah itu mitos belaka atau fakta, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom bersama dengan Dr. Mariana Fu, psikolog dari Perhati. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Bu Ana, apa kabar? Halo Mas Raden, selamat pagi. Selamat Baik pagi. keadaannya? Baik-baik juga, terima kasih Bu Ana. Bu Ana, ini hari ini kita akan membahas beberapa mitos atau fakta seputar rasa cemas seperti itu. Kalau kita berbicara tentang rasa cemas kan memang banyak sekali mungkin faktornya ya Bu Ana ya. Nah, hari ini kita akan membahas beberapa mitos dan fakta seputar rasa cemas. Kita lihat yang pertama, Bu Ana, mitos fakta yang pertama. Kecemasan muncul akibat trauma masa kecil. Apakah kemudian mungkin di masa kecil mengalami perundungan atau bullying, terus kemudian tindakan kriminalitas yang akhirnya berujung pada rasa trauma yang berlebihan dan tidak berujung seperti itu. Hingga akhirnya ketika dewasa rasa trauma itu masih terus ada sehingga menimbulkan rasa cemas. Oke, kita akan coba menghubungi kembali
Dr. Mariana Fu melalui sambungan Zoom. Apakah kemudian rasa cemas yang berlebihan ini memang salah satunya diawali dari trauma masa kecil yang akhirnya berdampak pada kehidupan mereka di usia sudah dewasa seperti itu. Karena kita tahu sebenarnya ketika anak kecil itu kan daya ingatnya sangat luar biasa. Tapi kemudian ketika sudah menjadi dewasa seperti itu, rasa trauma itu masih terus ada sehingga berlanjut ke masa dewasanya mereka dan itu berakibat buruk. Karena apa? Karena salah satu dampak yang mungkin bisa terjadi ketika sudah dewasa adalah rasa cemas yang berlebihan. Apa sih sebenarnya kalau menurut saya pribadi ketika orang merasakan rasa cemas yang berlebihan akhirnya bisa berdampak juga pada kehidupan sosial mereka, karir mereka dan lain sebagainya dan ini tidak bagus ya. Oke, kalau kita lanjut ke mitos fakta yang selanjutnya. Ini orang dengan kecemasan memiliki mental yang lemah. Nah, mungkin ada hubungannya juga dengan yang pertama tadi ya. Mitos faktanya adalah ketika orang dengan rasa cemas yang berlebihan memiliki mental yang lemah. Nah, ini ada kaitannya mungkin dengan hal-hal yang terjadi sebelumnya dalam kehidupan mereka. Apakah di masa kecil atau masa remajanya mereka yang mengalami hal-hal buruk yang kemudian bisa berdampak pada kehidupan mereka dan ini sangat disayangkan ketika menjadi dewasa mental mereka merasa lemah, mental mereka merasa down dan demotivasi sehingga akhirnya berdampak pada kehidupan mereka yang harusnya mereka mungkin bisa lebih berprestasi, bisa lebih mengukir apapun dan bisa berkarya seperti itu ya. Oke, kalau kita lanjut ke mitos fakta yang selanjutnya sambil kita mencoba menghubungi Ibu Mariana Fu. Kecemasan tidak dapat hilang dengan sendirinya seperti itu. Apakah kemudian sering kita merasa bahwasanya ketika kita mengalami rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir seperti itu, sering kita berpikir, saya malu untuk kemudian pergi ke psikolog mungkin atau ke psikiater seperti itu ya. Dan akhirnya karena mungkin merasa malu dan akhirnya ya udah deh, coba saya akan menghilangkan ini dengan sendirinya, coba saya akan men-treatment diri saya seperti itu. Tapi pertanyaannya adalah apakah benar ketika kita merasakan rasa cemas yang berlebihan itu bisa hilang dengan sendirinya? Apakah kita bisa mengobati sendirinya, men-treat diri kita? Mungkin kita belajar dari beberapa ilmu yang ada di Google seperti itu. Tapi apakah memang harus ketemu dengan psikiater, psikolog, dengan profesional lainnya? Nanti akan kita bahas kalau kita sudah tersambung dengan Bu Fu ya. Oke, selanjutnya mitos fakta yang keempat adalah orang dengan kecemasan tidak boleh merasa tertekan. Nah, ini yang kemudian harus juga kita waspadai adalah ketika ini harus juga kita sadar dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah mereka adalah orang dengan rasa cemas yang tinggi atau tidak. Ketika kita mengetahui ada orang-orang di sekitar kita yang memiliki rasa cemas yang tinggi, maka kita tidak boleh mendapatkan mereka pada situasi yang membuat mereka merasa tertekan begitu dalam ya. Karena apa? Impactnya adalah ketika mereka merasa tertekan semakin dalam, maka rasa cemasnya akan semakin berlebihan dan itu mungkin bisa berdampak buruk tidak hanya pada kesehatan mental atau emosional mereka, tapi juga bisa berdampak pada kesehatan mereka yang mungkin ada hubungannya dengan topik kita hari ini, yaitu penyakit psikosomatik yang berawal dari beban pikiran. Apalagi sekarang kita lihat di masa pandemi seperti saat ini banyak orang merasa tertekan, entah karena alasan finansial, entah karena alasan keluarga, entah alasan asmara dan lain sebagainya yang membuat akhirnya rasa cemas itu semakin berlebihan dan akhirnya itu tidak merasa baik seperti itu karena tekanannya semakin besar apalagi di masa pandemi yang semua orang tidak hanya kita saja tapi banyak orang yang merasa tertekan dan merasa banyak sekali beban pikiran yang harus dihadapi selama masa pandemi ini ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kelima. Kecemasan tidak memiliki tanda yang dapat dikenali. Nah, mungkin kalau penyakit fisik seperti itu memang bisa kita lihat secara langsung. Apakah ada sakit apa, luka apa, atau seperti itu. Tapi ketika kita berbicara tentang penyakit psikis atau beban pikiran, ini tidak bisa kita lihat kan seperti itu. Apakah kemudian dia memiliki rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut yang tinggi atau tidak, kita tidak akan pernah tahu karena itu tersembunyi di dalam tubuh fisiknya mereka seperti itu. Nah, ketika memang kita melihat ada orang-orang yang mungkin merasa introvert seperti itu, merasa malu, merasa enggan untuk bertemu dengan orang lain. Ini mungkin menurut pendapat saya pribadi adalah mungkin mereka memiliki rasa cemas, rasa takut atau rasa khawatir yang berlebihan yang akhirnya membuat mereka enggan untuk bersosialisasi, enggan untuk bergabung bersama yang lain karena mungkin akhirnya apa? Akhirnya ketika mereka merasa cemas, mereka
tidak bisa bergabung dengan yang lain dan akhirnya orang pun tidak bisa mengenali apakah mereka memiliki rasa cemas atau tidak. Nah, itu seputar mitos dan fakta seputar cemas yang mungkin ada hubungannya dengan penyakit fisik. Apakah memang benar orang dengan rasa cemas ini bisa ada hubungannya dengan penyakit fisik? Kita tidak tahu ya. Apakah memang penyakit psikosomatis ini selalu diawali oleh rasa stres yang tinggi dan salah satunya adalah rasa cemas. Apalagi kalau kita kaitkan dengan sekarang di masa pandemi nih pemirsa. Banyak orang yang merasa bahwasanya wah masa pandemi nih, kemudian banyak sekali orang-orang yang merasa tertekan, banyak orang-orang yang merasa cemas karena mungkin mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 1, 2, 3 hingga 6 bulan ke depan. Apalagi kalau kita berbicara masalah faktor ekonomi ya. Kemarin juga saya sempat baca itu di salah satu kota kalau tidak salah di Yogyakarta, angka perceraian juga sangat tinggi karena mungkin karena perekonomian keluarga yang semakin memburuk, akhirnya banyak perempuan-perempuan yang membuat cerai suaminya. Wah, semoga ini tidak terjadi lagi dan semoga Indonesia kembali membaik dan pandemi agar segera menghilang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sakit fisik karena pikiran. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini yaitu sakit fisik karena pikiran. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv dan kita telah tersambung melalui sambungan Skype dengan narasumber kita hari ini Dr. Jimmy MP Aritonang SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Pulau Mas. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Dr. Jimmy, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden, luar biasa, sehat selalu. Sehat selalu ya, ini ceria sekali nih dok hari ini ya. Oke. Terima kasih. Oke, dok, hari ini kita akan membahas topik kita hari ini adalah sakit fisik karena pikiran seperti itu. Kalau kita berbicara tentang beban pikiran yang menumpuk, kemudian akhirnya menimbulkan stres, kata orang-orang, ini baru kata orang-orang ya dok ya, kita akan cek secara medisnya, secara klinisnya. Kata orang-orang ketika ada beban pikiran, stres, akhirnya bisa menjadi sakit fisik gitu. Atau mungkin kalau kita buka-buka Google itu istilahnya psikosomatis atau penyakit psikosomatik seperti itu. Nah, kalau berbicara tentang penyakit psikosomatik itu apa sih, Dok? Oke, psikosomatis memang istilah yang kalau sekarang ini memang tidak ada ya di panduan penggolongan diagnosis gangguan jiwa yang kita pakai di semua psikiater ya. Itu memang di PPDGJ 3 tidak ada istilah lagi dalam psikosomatis. Nah, kalau di DSM 5 juga itu tidak ada istilah psikosomatis, tapi pernah dipakai terms tersebut pada waktu DSM 3 itu ada istilah psikosomatis. Nah, psikosomatis sendiri memang perdebatan ya. Di Amerika ada kelompoknya ya, kelompok ahli psikosomatis medicine namanya ya. Tapi di Indonesia memang istilah psikosomatis untuk awam sering dikatakan, tapi istilah itu di dalam panduan kami untuk penggolongan diagnosis di PPDGJ 3 tidak ada. Dulu disebut dengan somatoform disorder, tapi di DSM 5 itu sekarang disebut dengan keluhan-keluhan somatik dan gangguan-gangguan yang terkait lainnya. Ya, jadi pada dasarnya memang psikosomatis itu adalah gejala tubuh, gejala fisik ya, keluhan-keluhan fisik yang dikeluhkan oleh seseorang yang itu sangat mengganggu fungsi ya sehari-hari, apakah itu fungsi produktivitasnya, kerjanya maupun sosialnya, di mana nanti disertai juga adanya gangguan daripada gangguan kognitifnya atau pikirannya, gangguan perasaannya ataupun moodnya, dan juga gangguan behavior atau perilakunya, di mana sering dilakukan pemeriksaan keluhan fisiknya tersebut, tapi tidak ada yang mendasari apa penyebab keluhan fisiknya tersebut. Begitu, Mas. Oke, berarti mereka merasakan ada gangguan kesehatan
fisik dalam tubuh mereka, tapi sebenarnya tidak ketemu ini penyebabnya seperti apa ya dok ya. Tapi kalau kita berbicara tentang, berarti kan ada sesuatu di mental mereka, di emosional mereka yang terganggu seperti itu. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, apakah orang itu sadar atau tidak ketika mereka mengalami gangguan mental atau gangguan emosional dok? Kebanyakan pasien-pasien psikosomatis ini biasanya pergi ke dokter-dokter lain lagi dulu, yang lain ya, misalnya dengan keluhan fisiknya, misalnya yang paling sering itu nyeri misalnya, nyeri yang banyak ya, apakah di pinggang, di perut lah, di dada lah, di mana, di leher lah, di kepala lah. Nah itu mereka akan pergi ke dokter yang lain sesuai dengan keluhannya, apakah di keluhan nyeri, keluhan gastrointestinal yang paling banyak itu biasanya adalah GERD ataupun MAH ya, kemudian keluhan-keluhan yang lain ya. Nah, biasanya mereka tidak sadar bahwa mereka itu ada masalah di itu tadi, seperti definisi yang tadi, disertai adanya gangguan fungsi kognitif, gangguan fungsi moodnya ataupun perasaannya, dan juga gangguan perilaku ataupun behavior. Itu nggak disadari oleh pasiennya, dan biasanya mereka akan pergi belanja dulu nih, shopping dokter istilahnya ya, maksudnya ke dokter-dokter lain untuk berobat sesuai dengan keluhan yang dia alami. Seperti itu. Oke, tapi sebenarnya gangguan emosional itu kemudian kalau berbicara tentang dampaknya ke kesehatan fisik itu berarti sangat besar sekali atau nggak sih dok? Gimana, coba diulangin Mas Raden? Apakah kemudian gangguan kesehatan mental atau emosional ini juga berdampak besar sekali pada kesehatan fisik kita? Oh iya, memang. Berbicara tentang mental, kita berbicara tentang fungsi otak, di mana fungsi otak itu akan berhubungan dengan tubuh kita. Ada beberapa ada jaras-jarasnya, ada koneksinya. Kalau ada masalah di otak itu sendiri, fungsi otak sendiri yang berhubungan dengan mental, apakah itu fungsi pikirannya, perasaannya, ataupun perilakunya nanti di situ. Kalau di pusatnya itu ada masalah, tubuh akan bereaksi terhadap masalah yang ada di situ. Jadi kalau misalnya seseorang mengalami, contoh misalnya mengalami sedih misalnya ya, tubuh juga akan bereaksi terhadap sedihnya tersebut. Kalau kita happy misalnya, tubuh juga akan happy dengan apa yang kita alami di otak kita tadi. Karena ada sesuatu, ada kimiawi saraf, di mana disitulah nanti akan mempengaruhi fungsi otak tadi, hubungannya nanti dengan tubuh kita. Contoh misalnya, kasus yang paling sering ditemukan, pada waktu kita mengeluhkan misalnya gangguan MAH ataupun GERD ya, itu ada hubungannya antara mind ataupun pikiran kita tadi, otak kita tadi dengan saluran cerna kita tadi. Seperti itu Mas Raden. Oke, tapi kalau berbicara tentang itu ada perintah dari otak sebagai pusat pikiran kita dan pusat kesehatan kontrol tubuh kita seperti itu. Apakah kemudian penyakit yang terjadi akibat beban pikiran ini memang berarti teruji dan tercek secara klinis ya, secara medis juga ini ya dok ya, tidak hanya terjadi di alam bawah sadar pasien? Memang dari beberapa penelitian mengatakan bahwa memang kalau ada gangguan yang ada di perasaan kita, di pikiran kita, itu terjadi namanya ketidakseimbangan kimiawi saraf di otak tadi, dan inilah nanti akan mempengaruhi fungsi tubuh kita. Kita tahu bahwa tubuh kita itu mempunyai kemampuan untuk bereaksi menormalkan kembali. Misalnya di saat kita stres, tubuh juga akan bereaksi terhadap stres tersebut untuk bagaimana supaya kita tidak stres lagi. Ada reaksinya. Tapi kalau terus-terusan stres itu berlangsung, tubuh juga akan tidak mampu membuat kembali normal, sehingga terjadilah gangguan, baik itu gangguan fisik yang dialami, biasanya gangguan tidur, gangguan MAH, gangguan nyeri, dan lain-lain seperti itu Mas. Oke dok, ini sebelum kita lanjut, ini ada pertanyaan dari DM Instagram kita dok. Ya, ini dari @dona19, kalau lagi ada beban pekerjaan yang lumayan berat, kepala saya pusing dan bagian belakang kepala bawah terasa sakit dok. Biasanya minum obat bisa sembuh, tapi kali ini enggak. Kenapa ya dok ya? Gitu. Oke, ini kalau lagi ada beban pekerjaan yang lumayan berat, kepalanya pusing dan bagian belakang kepala bawahnya itu terasa sakit gitu. Biasanya minum obat sembuh, tapi kali ini enggak. Kenapa ya dok ya? Ya, mungkin diperiksa dulu dasarnya Mas ya, apakah pusingnya itu ada faktor-faktor yang lain ya. Kalau memang dari pemeriksaan secara
fisik, eh, scan atau apapun itu ya, yang melihat bahwa di situ memang tidak ada masalah dari organnya, organ otak tersebut, otak kepala posisi kepala tersebut yang tidak ada masalah dengan nyerinya, artinya apa? Fungsi yang sedang terganggu. Artinya apa? Kita cari tahu dulu apa penyebabnya. Apakah itu dia merasakan bahwa pekerjaan tadi membuat dia tidak nyaman, apakah pekerjaan tersebut menjadi beban buat dia? Nah, itu tadi tubuh akan bereaksi hal tersebut, di mana tubuh akan mengeluarkan hormon-hormon stres namanya, seperti itu Mas. Nah, hormon stres tadi seperti kortisol itu akan merangsang pengeluaran zat nyeri. Nah, dicari tahu dulu apakah seseorang tersebut merasakan bahwa pekerjaan tersebut jadi beban buat dia. Nah, beban tersebutlah nanti akan menjadi perangsangan membuat tubuh bereaksi terhadap beban tersebut. Seperti itu, Mas. Oke, lalu kalau memang benar-benar berawal dari beban pekerjaan, akhirnya ada hormon kortisol yang terlepas hingga menyebabkan rasa nyeri atau sakit di kepala bagian bawah di belakangnya seperti itu, apakah yang harus dilakukan untuk membuat ini menjadi tidak sakit lagi gitu, Dok? Iya. Sebenarnya kalau dalam hal kita melakukan sesuatu hal, mengerjakan sesuatu, kalau kita mengerjakannya itu dengan rasa semangat, dengan rasa senang ya melakukan sesuatu dan kita membuat kita happy, tubuh juga akan bereaksi dengan hal tersebut. Kalau kita jengkel, kalau kita emosi, kalau kita marah, di otak kita juga akan terjadi gangguan ketidakseimbangan kimiawi saraf tadi. Nah, itulah nanti akan menjadi suatu masalah ke fisik kita nantinya, seperti itu Mas. Oke, berarti intinya adalah seperti istilah yang sering kita dengar ya, love what you do gitu ya. Cintai apa yang kita lakukan termasuk pekerjaan kita ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Dona19 ya, @Dona19 tadi. Dan semoga tidak ada sakit lagi dan bisa menikmati pekerjaannya. Dok, kalau kita lanjut lagi Dok, ini tentang gejala-gejala awal yang biasa dialami ketika kita memang mengalami keluhan kesehatan fisik yang diawali dari pikiran. Itu ada nggak sih Dok yang biasa umumnya terjadi gejalanya? Gejalanya pada umumnya memang orang-orang kalau misalnya ada sesuatu, ada stresornya ya, ada pemicunya seperti itu. Beberapa pemicunya kadang-kadang orang nggak sadar bahwa pemicunya itu sebenarnya sudah jauh hari muncul. Gejala itu sudah jauh-jauh hari muncul, bukan saat ini misalnya. Contoh misalnya seseorang mengalami trauma misalnya, saya pernah dapat kasus selama ini dia kumpul keluarga misalnya. Selama ini dia kumpul keluarga, dapat kumpul keluarga itu karena ada yang menyatukan keluarga tersebut, misalnya ibunya. Nah, suatu saat ibunya meninggal, keluarga itu jadi sulit untuk ketemu, sulit untuk berkumpul kembali. Sehingga apa? Itu jadi stresor buat dia. Di mana seseorang tersebut misalnya dia ini selama ini tinggal sendiri, belum punya pasangan, usia yang sudah tua juga. Jadi boleh dikatakan bahwa kalau misalnya stresor itu, trauma tersebut membuat seseorang terganggu, itu akan tetap dibawa terus nantinya. Kalau misalnya seseorang tersebut belum bisa memanage ataupun bereaksi terhadap masalah tersebut. Seperti itu Mas Raden. Oke, Dok, ini ada lagi pertanyaan dari Instagram Live kita dari Ibu Endang. Bagaimana mengatasi rasa cemas yang terjadi pada malam hari dan membuat jantung itu berdebar lebih cepat seperti itu? Mungkin tidak ada alasan atau tidak ada yang menjadi alasan membuat rasa cemas, tiba-tiba cemas saja di malam hari dan akhirnya jantungnya berdebar lebih cepat. Seperti apa itu, Dok? Iya, memang kadang-kadang reaksi tubuh itu kita tidak bisa tahu ya. Jadi kita yang tahu sendiri bahwa, oh iya ini lagi nggak enak nih dada saya, biasanya jantungnya berdebar-debar seperti itu. Artinya apa? Ada sesuatu hal yang mengganggu dia, ada sesuatu hal yang membuat dia, apakah itu cemas, apakah itu takut ya. Nah, kecemasan tersebut juga, ketakutan tersebut juga itu adalah pusatnya ada di otak kita. Namanya amigdala ya, di dalam otak kita ini sebelah kiri dan kanan. Nah, kalau di situ terjadi aktivasi, kalau ada stresor, ada sesuatu hal yang mengganggu di situ, tubuh akan bereaksi terhadap hal tersebut. Nah, tubuh akan mengeluarkan namanya adrenalin ataupun hormon kortisol seperti itu ya. Nah, kimiawi ataupun hormon tadi inilah yang membuat
reaksi terhadap tubuh kita. Sebenarnya itu adalah alarm dari tubuh kita memberitahu bahwa ada sesuatu hal yang tidak nyaman di otak kita tersebut, di pusat perasaan, di pusat emosi kita tersebut. Seperti itu, Mas. Oke, berarti ada sesuatu rasa yang tidak nyaman yang mungkin belum kita sadari itu ada di dalam pikiran kita dan kita harus merilis rasa tidak nyaman itu supaya tidak terjadi rasa cemas, ya, apalagi kalau hampir terjadi setiap hari, setiap malam seperti itu ya Dok ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Endang di live Instagram kami. Dok, kita lanjut lagi. Kalau ada keluhan penyakit psikosomatis seperti ini, yang harus kita lakukan pertama adalah medisnya dulu atau psikisnya dulu, Dok? Saya kira dua-duanya ya. Kalau misalnya keluhan fisiknya misalnya, contoh orang yang GERD ya, keluhan itu kalau terus-menerus ataupun guncangan yang ada di otak kita tersebut menyebabkan keluhan fisik yang terus-menerus, pasti fisik tersebut akan lama-lama akan terganggu juga, seperti itu. Tapi kalau gangguan itu sudah terjadi, artinya butuh terapi juga dengan sejawat yang lain, saya kira nggak masalah. Dua-duanya harus diterapi, apakah itu fisiknya ataupun otaknya. Jadi terapi pada orang gangguan mental dengan keluhan-keluhan fisik, kalau memang fisiknya itu terganggu dan terjadi memang masalah di situ, saya kira dikombin dengan terapi yang lain nggak masalah menurut saya. Jadi holistik ya kita lakukan. Tetapi yang pada intinya adalah kita membantu pasien tersebut untuk bagaimana meregulasi emosinya dengan baik. Karena gangguan psikosomatis itu biasanya adalah karena masalah regulasi emosi yang tidak baik. Seperti itu, Mas. Oke, regulasi emosi yang tidak baik sehingga harus dilakukan holistic treatment. Medis iya, psikis juga iya ya. Oke, bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, sakit fisik karena pikiran. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau live Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita lanjutkan kembali ngobrol dengan Dr. Jimmy MP Aritonang SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Pulau Mas. Kita lanjut lagi, Dok. Oke. Dok, ini kita lanjutkan lagi. Kalau berbicara tentang beban pikiran, di range usia mana sih Dok yang rentan mengalami psikosomatis ini? Apakah orang yang sudah dewasa, sudah menikah, sudah bekerja dengan beban pikiran yang begitu tinggi, akhirnya mengalami gangguan psikosomatis, atau anak-anak usia produktif, remaja, bahkan mungkin anak-anak mengalami hal tersebut, Dok? Oke. Kalau dari beberapa penelitian memang tidak secara keseluruhan seluruh dunia kita tidak ada penelitian yang saya baca ya tentang prevalensinya seperti itu ataupun epidemiologinya. Tetapi ada jurnal yang saya baca bahwa gangguan psikosomatis ataupun somatic symptom disorder ini itu di usia muda ya, anak-anak atau remaja ataupun dewasa muda ya, itu sekitar 1,6 sampai 70%. Di usia tengah-tengah ataupun dewasa muda, dewasa tua ya, itu sekitar 2,4 sampai 87%. Nah, di usia tua ataupun yang di atas 50 tahun ya, itu sekitar 4,6 sampai 18%. Artinya apa? Kebanyakan memang di usia-usia yang di tengah-tengah ya, di usia-usia dewasa muda, seperti itu, Mas. Oke, itu dari sisi usia seperti itu. Tidak ada tingkat prevalensi khusus, tapi mungkin bergantung juga dengan culture atau kebudayaan dari masing-masing negara ya Dok ya. Karena kita lihat kan mungkin tingkat pressure-nya juga lebih berbeda mungkin dari satu negara ke negara yang lain. Tapi kalau dari sisi gender, Dok, mana? Pria atau wanita ini yang lebih rentan mengalami gangguan psikosomatis? Kalau dari banyak penelitian di jurnal yang saya baca itu semuanya mengatakan bahwa wanita itu lebih banyak ya daripada pria sendiri. Oke. Tapi kalau berbicara tentang wanita, oke lah, sering kan kita melihat bahwasanya mungkin orang berpikir apakah karena wanita berpikir dengan perasaan dan laki-laki logika. Seperti itu, Dok. Bisa saja sih Mas salah satunya, tapi kalau kita melihat sisi dari ilmu
psikiatrinya, bahwa kita harus melihat dari sisi biopsikososialnya, bahwa masalah mental, masalah kesehatan otak, kita berbicara mental, kita berbicara tentang otak ya, fungsi otak. Nah, kita berbicara tentang biopsikososialnya. Apakah apa yang mendasarinya, misalnya kayak seperti hal-hal yang berdampak di dalam fungsi otak tersebut. Apakah itu neurotransmitternya, hormonal yang berdampak dengan hal tersebut. Jadi kita lihat seperti itu. Nah, kedua tentang psikologinya, apakah ada trauma masa kecil, pola asuh orang tua yang tidak baik. Nah, itu juga akan mempengaruhi kesehatan mental orang nantinya ke depannya. Yang ketiga adalah sosialnya. Secara sosial orang tersebut bagaimana? Orang yang suka menyendiri, orang yang suka jarang bersosial dengan orang lain, itu akan rentan terhadap gangguan mental. Seperti itu, Mas. Oke, berarti memang banyak faktornya seperti itu, Dok ya. Oke, Dok, sekarang sudah ada penelpon yang akan mencoba bertanya kepada Dr. Jimmy. Kita sapa terlebih dahulu. Halo. Dengan siapa di mana? Saya Yuliwati di Tangerang. Ibu Yuli ya. Oke, Ibu Yuli di Tangerang. Silakan Ibu Yuli. Iya, saya mau nanya, Dok. Saya tuh sering banget kalau lagi nerima telepon atau dapat kabar dari orang dan kabarnya tuh lumayan ngagetin gitu ya. Saya tuh langsung deg-degan, terus tangan saya keringetan, panik gitu. Terus kadang kayak, maaf ya Dok, kayak pengen BAB gitu Dok. Itu kenapa ya Dok? Oke, kalau boleh tahu usia berapa sekarang Bu Yuli? 29 tahun. 29 tahun ya. Oke, Dokter Jimmy sudah jelas ya Dok ya? Umur 29 tahun, biasa kalau menerima telepon yang kemudian atau dapat kabar gitu, akhirnya rasa panik gitu. Iya. Akhirnya tangan keringetan gitu, deg-degan sampai akhirnya bisa BAB juga. Kita akan coba jawab ya, Bu Yuli di Tangerang. Silakan Dok. Oke, terima kasih Bu Yulianti dari Tangerang. Itulah Bu ya, Ibu sudah merasakan bahwa ada ternyata respon dari tubuh. Di saat Ibu misalnya menerima telepon yang nggak nyaman ya, atau seperti itu, ada stresor, ada yang membuat Ibu nggak nyaman, tubuh juga akan bereaksi nggak nyaman. Nah, di situ Ibu belajar bahwa mind and body itu satu kesatuan dan tidak bisa terpisahkan. Artinya apa? Setiap hal yang membuat kita nggak nyaman, setiap hal yang membuat kita teringat masa lalu, trauma masa lalu, tubuh akan bereaksi terhadap hal tersebut. Artinya apa? Tubuh itu akan membuat alarm, akan membuat reaksi terhadap mental kita, terhadap fungsi otak kita tadi. Kalau memang itu terjadi suatu hal yang tidak nyaman buat kita. Nah, kalau reaksi itu belum sampai mengganggu fungsi Ibu, belum mengganggu aktivitas, belum mengganggu produktivitas, belum mengganggu sosial Ibu, saya kira nggak masalah. Itu namanya reaksi. Saya kira Ibu itu masih tahap adaptasi terhadap hal tersebut. Tapi kalau sudah mengganggu, suatu saat misalnya ada stresor baru lagi dan Ibu tidak tahu ya kok tiba-tiba saya merasakan seperti ini. Karena orang kecemasan tuh kadang-kadang tidak jelas apa penyebabnya. Kok tiba-tiba saya merasakan seperti ini. Nah, kalau itu sudah mengganggu, sampai mengganggu produktivitas, mengganggu aktivitas, mengganggu sosial Ibu, disinilah perlu namanya terapi. Oke. Seperti itu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Yuli yang ada di Tangerang tadi. Masih dalam tahap adaptasi, sebelum itu bisa berdampak ke jauh lebih luas, itu masih dalam tataran harus bisa di manage dari diri kita sendiri ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Yuli di Tangerang. Terima kasih. Dok, kalau kita kembali lagi, kalau kita berbicara tentang gejala-gejala psikosomatis seperti saat ini, penyebabnya adalah apakah ada penelitian yang mengatakan penyebab utama dari gangguan beban pikiran hingga akhirnya berpengaruh ke fisik ini dari faktor ekonomika, dari faktor sosialkah, atau dari faktor asmarakah, atau dari faktor yang lain, atau itu bisa jadi semuanya? Etiologi pastinya memang tidak tahu sih Mas ya apa penyebabnya sampai sekarang. Kok bisa orang sih gangguan psikosomatis ya ataupun somatik simptom disorder tersebut, tapi memang beberapa faktor risiko yang bisa membuat orang rentan terhadap hal tersebut. Pertama adalah pengalaman negatif ya, efek-efek pengalaman yang negatif ataupun trauma yang dia rasakan itu akan berdampak
ke depannya nanti. Yang kedua adalah kurangnya pendidikan. Kemudian adanya stres ekonomi ya, ekonomi yang kurang ya, itu akan mempengaruhi. Kemudian adanya kejadian stres dalam kehidupan yang sangat luar biasa sekali. Nah, stigma seseorang juga itu juga mempengaruhi terhadap kesehatan mental. Karena apa? Karena kalau saya lihat beberapa banyak kasus-kasus di mana masalah psikosomatis itu biasanya pergi ke dokter lain. Kenapa? Karena diutamakan adalah fisiknya, keluhannya fisiknya. Nanti kalau misalnya pergi ke dokter psikiater ataupun profesional lain seperti psikolog, mereka kadang-kadang menolak ataupun denial. Dalam arti apa? Pendidikan tentang kesehatan mental itu sangat kurang sekali. Karena memahami tentang kesehatan mental, mereka kadang-kadang berpikir bahwa orang gangguan mental itu dikira ibaratnya seperti orang awam mengatakan orang gila seperti itu. Padahal istilah gila itu tidak ada dalam kedokteran jiwa, yang adalah gangguan mental berat seperti itu. Oke, tapi kalau berbicara tentang gangguan mental, kesehatan jiwa seperti itu kan salah satu yang bisa kita lihat adalah depresi. Orang merasa depresi. Salah satu mungkin yang bisa kita lihat secara tidak langsung adalah seperti tadi mungkin dialami oleh Bu Yuli yang ada di Tangerang, rasa cemas seperti itu. Kalau berbicara tentang rasa cemas, Dok, apakah ini ada dari faktor genetik atau faktor keturunan, Dok? Selain faktor eksternal. Gangguan mental itu kebanyakan memang faktor genetik sangat-sangat mempengaruhi. Jadi salah satu penyebab etiologi gangguan mental itu kebanyakan memang karena faktor genetik. Genetika itu sangat berperan sekali, Mas. Genetika, nanti kemudian masuk faktor environmental ataupun lingkungannya. Seperti itu, Mas. Oke, berarti kalau berawal dari genetik, apakah itu bisa di-treatment dan bisa di-stop mata rantainya, Dok? Sampai saat ini sih belum ada sih, Mas, untuk itu karena yang penting saat ini adalah kita men-treat ataupun merawat anak-anak kita dari bayi itu dengan baik, dalam arti penuh kasih sayang, karena perkembangan mental itu sesuai dengan perkembangan otak kita. Dalam arti kalau kita merawat anak-anak itu dengan penuh kasih sayang, dengan membuat suatu hal-hal yang positif dari dia bayi sampai nanti dia remaja ya, sampai terbentuk nanti namanya karakternya, nanti ke depan juga individu tersebut bisa menghadapi masalah nantinya itu manajemennya dengan baik, seperti itu, Mas. Oke, berarti memang faktor genetik akan selalu ada, tapi tergantung bagaimana orang tua pola asuh ke anaknya sehingga membentuk karakter building sendiri anak itu dalam menghadapi kehidupan nanti setelah dewasa ya. Mungkin diajari dari kecil tentang problem solving supaya tidak selalu merasa cemas ya. Tapi kalau berbicara tentang rasa cemas, Dok, ada tidak sih kemudian yang harus dilakukan untuk mencegah kita berpikir cemas yang berlebih atau overthinking? Yang harus dilakukan adalah kita mengalihkan cemasnya tersebut. Kita melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Karena kalau setiap hal-hal kecemasan itu identik dengan hal-hal negatif di pikiran kita. Nah, kita alihkan hal tersebut menjadi hal-hal yang positif. Misalnya melakukan hal-hal yang kreatif yang membuat kita bisa senang ataupun bisa mengalihkan kecemasan tersebut. Contoh misalnya selama pandemik ini, misalnya kita di rumah melakukan hal-hal kreatif, apakah itu memasak yang selama ini kita tidak pernah ya melakukannya, ya kita melakukan hal-hal yang baru yang membuat kita happy, membuat kita senang dan ada kegiatan hal tersebut. Karena kalau kita tidak ada kegiatan juga akan membuat kita menjadi jenuh ya, jadi bosan. Nah itu awal mulanya nanti akan terjadi hal-hal tersebut. Oke, siapa tahu dari memasak ini bisa nanti akhirnya buka catering ya, Dok ya. Jadi usaha, jadi bisnis seperti itu ya. Betul, jadi usaha, Mas. Oh, jadi usaha. Baik, Dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas beberapa tips supaya kita tetap bisa berpikir positif. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau live Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, sakit fisik karena pikiran. Nah, di segmen kali ini kita akan membahas beberapa tips supaya kita tetap berpikir positif bersama dengan Dr. Jimmy MP Aritonang SPKJ, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital 10 Mas. Kita sapa kembali. Dok, ini sebelum kita membahas tentang tips untuk berpikir positif, ini ada pertanyaan dari live Instagram kita dari @ricky_Stephen_Manalu. Pertanyaannya adalah, sudah 2 bulan ini saya merasa cemas berlebihan gitu. Apakah ada obat yang ampuh? Nah, kita sebenarnya juga nggak ngerti ini alasannya apa ya, Dok. Ya, silakan mungkin bisa dijawab. Oke, kalau dibilang obat yang ampuh, kita harus tahu dulu dasarnya ya, bahwa terapi pada orang-orang dengan gangguan mental, terutama dengan obat-obatan, itu bukan 100% bisa menyembuhkan seseorang, menghilangkan gangguan mentalnya, enggak. Tetapi memang kita harus memandang secara holistik. Kita harus melihat bagaimana kemampuan kapasitas mental seorang tersebut. Dalam arti, dalam mengobati gangguan mental, terutama kecemasan berlebihan tadi, kita harus tahu bahwa obat-obatan itu hanya membantu untuk menormalkan kembali atau menetralkan kembali gangguan yang ada di otak tersebut. Dia akan menyeimbangkan kembali neurotransmitter ataupun kimiawi saraf yang sedang terganggu tadi karena kecemasannya tadi. Supaya apa? Supaya dampaknya ke tubuh, ke otak sendiri ataupun ke tubuh itu bisa diminimalisir. Tetapi untuk menghilangkan apa penyebab kecemasan tersebut, kita mengajari individu tersebut bagaimana dia bisa memanage masalah problem atau apapun itu, stres dalam kehidupannya yang membuat dia cemas. Seperti itu. Jadi kita harus lihat dulu apa penyebabnya. Kenapa Mas Ricky tadi itu bisa terjadi kecemasan berlebihan, kita ajarin seperti itu. Kalau terapi obat-obatan itu hanya membantu, bukan untuk menghilangkan sama sekali kecemasannya. Obat-obatan itu banyak pilihannya, apakah itu SSRI, SNRI, banyak pilihannya. Nah, tetapi terapi obat-obatan bagi seseorang dengan yang lain itu akan kita lihat. Kita lihat bagaimana respon orang tersebut terhadap obat-obatan yang kita berikan. Karena terapi mental, terapi gangguan mental itu perlu namanya holistik ya. Kita tidak hanya menggunakan obat-obatan, bisa dikombin dengan psikoterapi misalnya. Oke. Berarti memang banyak faktor ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Ricky_Stephen Manalu. Banyak faktor. Obat-obatan hanya sementara, tapi perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Oke, Dok, kita lanjut ke tips kita untuk yang bisa kita lakukan agar kita tetap bisa berpikir positif. Yang pertama adalah pilih teman yang suportif. Nah, bagaimana ini, Dok? Ya, saya setuju. Di dalam terapi mental, misalnya, kenapa orang misalnya gampang cemas, gampang depresi, merasa bahwa tidak ada yang mengerti dia, kita perlu namanya support system. Support dari lingkungan itu sangat penting sekali untuk memperbaiki fungsi otak tadi. Karena support system yang baik, itu juga akan membuat seseorang lebih baik dalam mengatasi masalah yang dia hadapi. Seperti itu, Mas. Oke, berarti intinya siapa kita tergantung dari siapa teman kita, seperti itu ya, Dok ya. Oke, kita lanjut ke yang kedua, Dok. Hilangkan drama dalam kehidupan. Nah, sekarang ini banyak drama queen, banyak drama king yang ada di luar sana. Gimana ini, Dok? Ya, seperti kita tahu bahwasanya kalau berbicara tentang sekarang kan banyak kemudian di media sosial yang mengatakan, ih kamu drama king banget nih gitu, kamu drama king, drama queen, seperti itu yang akhirnya membuat kita jadi kayak, aduh ini sebenarnya real atau fake gitu kan. Banyak yang ngomongin tentang, you are a fake friend, seperti itu. Nah, kita lihat lagi, Dok, seperti apa ini drama. Ya, di dalam sehari-hari kita kalau bisa sih membuat hal positif ya. Hal positif yang membangun orang lain juga. Dalam arti apa? Dalam pembicaraan kita, dalam perilaku kita, dalam pikiran kita harus selalu membangun hal-hal positif terhadap lingkungan kita. Hal-hal positif yang kita pancarkan ke lingkungan kita juga akan membuat feedback yang baik juga buat kita. Seperti itu, Mas. Oke, berarti feedbacknya harus baik dan hilangkan drama karena itu tidak baik bagi kesehatan mental dan fisik ya, Dok ya. Oke, yang ketiga, banyak tertawa. Nah, manfaat tertawa ini, Dok. Ya, saya kira sih setuju sih ya. Tertawa tapi harus ada dasarnya ya.
Karena kalau tertawa sendiri tanpa ada dasarnya, saya kira butuh obat juga. Nah, itu berarti harus ketemu dokter Jimmy ya. Iya, tertawa itu bagus ya. Tertawa itu untuk melepaskan tekanan, melepaskan beban. Nah, dalam arti kadang-kadang kalau misalnya orang lagi tertekan, merasa penuh beban dalam pikiran perasaannya, teriak juga perlu juga, teriak apapun itu, seperti itu. Jadi hal-hal yang membuat kita rileks, hal-hal yang membuat kita nyaman, itu bisa mengurangi beban yang kita rasakan di pikiran dan perasaan kita. Tertawa adalah salah satu reaksi yang bagus untuk mengurangi beban tersebut. Oke, mungkin dengan tertawa bisa melepaskan hormon endorfin supaya kita bisa lebih bahagia gitu ya dok ya? Ya, betul sekali. Oke, kita lanjut ke tips yang selanjutnya, istirahat yang cukup. Nah ini, kalau standar tidur yang ideal itu berapa jam sih dok? Kalau dari beberapa penelitian memang mengatakan idealnya itu tidur adalah 6-8 jam. Tetapi kalau menurut saya bukan masalah kuantitasnya sih yang penting. Yang penting adalah kualitas tidur tersebut. Tidur yang penting adalah indikatornya di saat kita bangun, tubuh kita fresh, segar. Itulah indikatornya. Kita tidur 6-8 jam, kalau kita bangunnya misalnya nggak segar, artinya ada masalah dengan tidurnya tersebut. Tidurnya tidak dalam ataupun deep sleep seperti itu. Nah, tidur pun kita misalnya 3-4 jam, tapi deep sleep-nya bagus, tidak bangun, tidak tidur ataupun tidak gelisah, dan kita bangun besoknya juga dalam keadaan segar dan fresh, saya kira nggak masalah. Yang penting adalah kualitas tidur tersebut, bukan kuantitas. Kualitasnya ya. Terakhir dok, bersyukur. Ya. Bersyukur itu juga bisa menghilangkan hal-hal negatif dari pikiran kita. Kenapa? Karena kita sering, contoh misalnya orang depresi, merasakan bahwa dia nggak berguna lah, dia merasa dunia ini sudah nggak mengerti dia lah, orang lain nggak mengerti dia merasa nggak ada manfaatnya lagi di dunia ini. Padahal dia nggak melihat lingkungannya, sosialnya. Oke. Bahwa apa yang dia punya saat ini, itu jauh lebih baik dibandingkan dari yang lain. Orang-orang. Oke, intinya bersyukur apa yang sudah Tuhan berikan, nanti Tuhan akan berikan lebih kepada kita. Baik, terima kasih Dr. Jimmy sudah bergabung bersama kita di Bincang Sehati. Saya sehat terus dok, salam untuk keluarga dan teman-teman di Omni Hospital Pulau Mas. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau follow media sosial kami di @bincangSehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.